Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat betul suara lembut ibu yang mengingatkan kami berdua untuk selalu menjaga satu sama lain. Sejak kecil, aku selalu merasa ada ikatan yang kuat antara aku dan kakakku, Rina. Kakak yang lebih tua setahun dariku. Kakak yang selalu tampak sempurna di mataku. Dia cerdas, baik hati, dan tak pernah sedikit pun menunjukkan kelemahan. Tapi, ada satu hal yang aku tidak pernah bisa paham. Kenapa kakak selalu menjaga jarak dengan aku? Kami tumbuh bersama di sebuah rumah yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Tetapi entah kenapa, selalu ada kesenjangan yang tidak pernah aku bisa mengerti. Rina seperti menyembunyikan sebagian dirinya dari aku. Terkadang, aku ingin sekali memeluknya, berbicara tentang semua hal yang menggangguku, tapi kakak selalu terkesan menjauh. Aku merasa cemas, takut jika ada yang salah antara kami, namun kakakku selalu terlihat begitu tenang, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu hari, saat kami berdua duduk di halaman belakang rumah, aku melihat kakak memandang jauh ke arah matahari terbenam, seolah sedang merenung dalam kesendirian. Aku mencoba berbicara dengannya, bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi kakak hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. "Aku baik-baik saja, adikku. Jangan khawatir," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Itulah pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tak ingin dibagikan oleh kakakku. Saat itu, aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya mengangguk. Meskipun hatiku merasa berat dengan rasa penasaran yang semakin membuncah. Mengapa dia tampak begitu jauh? Mengapa dia tidak pernah berbagi ceritanya padaku? Waktu berlalu begitu cepat. Kami beranjak remaja, dan hidup kami berubah. Kakak mulai bergaul lebih banyak dengan teman-teman sebayanya, dan aku merasa semakin terasingkan. Ada masa-masa di mana kami berdua duduk bersama, namun pembicaraan kami terasa dangkal dan jauh. Aku semakin merasa bahwa hubungan kami mulai retak. Suatu malam, saat aku sedang tidur, aku terbangun mendengar suara isakan halus dari kamar kakak. Tanpa berpikir panjang, aku bangkit dan berjalan perlahan menuju kamarnya. Aku membuka pintu perlahan, berharap tidak mengganggunya, dan saat itu aku melihat kakakku terbaring di ranjangnya dengan wajah yang penuh air mata. Dadaku terasa sesak, dan tanpa sadar aku mengucapkan nama kakakku. "Kak, kenapa?" Rina langsung menoleh, terkejut dan buru-buru mengusap air matanya. "Kamu tidak perlu tahu, Fanny. Ini bukan urusanmu." Aku berdiri di pintu, tak tahu harus berkata apa. Tapi, hatiku terus bertanya, mengapa kakakku yang selalu tampak kuat kini terlihat begitu rapuh? Aku ingin memeluknya, memberinya dukungan, tapi aku tahu, dia tak akan membiarkan itu terjadi. Kakak selalu ingin melindungi kami semua dengan caranya sendiri, meskipun terkadang aku merasa dia terlalu menutup dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku merasa semakin jauh dari kakakku. Namun, entah mengapa aku tidak bisa berhenti merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah perasaan bersalah mulai menyelimuti hatiku. Aku merasa seperti aku telah gagal menjadi adik yang baik untuknya, gagal untuk melihat dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Aku merasa terlambat untuk mengetahui apa yang kakakku rasakan. Hari itu, setelah sekian lama, aku memutuskan untuk berbicara dengannya, untuk benar-benar mendengar cerita kakakku. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku. Aku ingin tahu, ingin mendengarnya, dan yang lebih penting, aku ingin meminta maaf. Mungkin, jika aku bisa tahu apa yang terjadi, aku bisa membantu kakak, menjadi seseorang yang bisa dia percayai. Kakak duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke depan, seolah berpikir keras. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kak," aku memulai dengan suara gemetar, "maafkan aku. Maafkan aku karena tidak pernah tahu apa yang kamu rasakan. Aku selalu merasa ada jarak antara kita, dan aku tidak tahu kenapa. Tapi sekarang aku sadar,
Aku seharusnya tidak membiarkanmu merasa sendiri. Kakak menoleh padaku dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Fanny, katanya pelan, aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Tapi aku merasa seperti beban untukmu. Aku merasa aku tidak bisa membuatmu bangga. Aku terdiam, terkejut dengan apa yang kakakku katakan. Kak, kenapa kamu berpikir begitu? Kami semua mencintaimu. Aku tidak pernah merasa kamu beban. Namun, kakakku hanya diam. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku salah, Fanny. Aku terlalu banyak menyimpan semuanya sendiri. Aku takut jika aku memberitahumu, kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu akan kecewa. Hati ini terasa hancur mendengar kata-kata itu. Aku tak pernah tahu bahwa kakakku merasa begitu tertekan, begitu rapuh di balik sikapnya yang selalu terlihat kuat. Aku ingin menghapus semua rasa sakit yang dia rasakan, tetapi aku tahu itu tidak bisa sesederhana itu. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan ketenangan yang mungkin selama ini tidak pernah dia rasakan. Kak, aku minta maaf kalau aku pernah membuatmu merasa seperti itu. Aku selalu ada untukmu, dan aku akan selalu ada. Kamu bukan beban, kamu adalah kakakku. Kita akan melalui ini bersama-sama. Kakak menatapku dengan mata yang mulai mereda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami berdua saling berpelukan. Dalam pelukan itu, aku merasa sesuatu yang sangat mendalam. Sebuah perasaan yang mungkin telah lama hilang, tetapi kini, aku merasakannya kembali. Kepercayaan, kasih sayang, dan kebersamaan yang akhirnya kembali terjalin. Kakakku, Rina, yang selalu tampak sempurna, ternyata juga manusia biasa. Dan aku, sebagai adiknya, akan selalu ada untuk mendukungnya, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Ada rasa lega yang mengisi ruang hati kami, seolah beban yang selama ini terpendam akhirnya terungkap. Namun, meskipun kami telah berbicara tentang apa yang terjadi, kenyataan tidak semudah itu untuk ditangani. Kakak masih terlihat tertekan, meskipun dia mulai lebih banyak berbicara denganku. Aku tahu bahwa penyembuhan tidak datang dengan cepat, dan aku bersedia untuk menemani kakakku melalui proses itu, apapun yang dibutuhkan. Rina mulai bercerita tentang masa-masa yang membuatnya merasa seperti dia harus menanggung semuanya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia merasa terperangkap dalam ekspektasi yang besar, baik dari orang tua maupun dirinya sendiri. Kakakku selalu merasa dia harus menjadi contoh bagi semua orang, harus sempurna di mata orang lain, sementara di dalam dirinya, ada luka yang dalam dan perasaan tidak pernah cukup. Mama dan papa selalu berharap aku bisa sukses, bisa jadi yang terbaik, kata Rina suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, memandang bintang yang menghiasi langit. Aku merasa mereka sangat bangga padaku, tapi di saat yang sama, aku merasa seperti harus selalu menunjukkan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir kakakku dengan hati yang penuh rasa iba. Rina, yang selalu terlihat begitu kuat, ternyata juga punya kelemahan yang selama ini aku abaikan. Aku tidak pernah tahu bahwa kakakku merasa seperti beban bagi orang tuanya, meskipun mereka selalu mengaku bangga padanya. Dia takut kalau dia gagal, dia akan mengecewakan semua orang. Aku mencoba menenangkan kakakku. Kak, kamu tidak perlu jadi sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mama dan papa mencintaimu apa adanya, dan aku juga. Tapi Rina hanya tersenyum tipis. Aku tahu, Fanny. Tapi, kadang aku merasa apa yang aku lakukan tidak cukup. Apa yang aku capai tidak pernah sebanding dengan apa yang orang lain harapkan dariku. Aku merasa terjebak dalam harapan yang tak terjangkau. Aku memegang tangannya, memberikan kekuatan yang mungkin dia butuhkan. Kak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu lebih dari cukup. Jangan biarkan harapan orang lain mengendalikan hidupmu. Hidup kamu adalah milikmu, bukan milik mereka. Namun, meskipun aku mencoba meyakinkan kakakku, aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu pikirannya. Ada perasaan tak terucapkan yang terus menghantui hatinya.
Sesuatu yang membuatnya merasa tak mampu melangkah lebih jauh, meskipun dia berusaha keras untuk terlihat kuat di luar. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa beban emosional yang dibawa kakakku tidak hanya datang dari harapan orang tua, tetapi juga dari tekanan internal yang selama ini dia sembunyikan. Rina selalu berusaha keras untuk tampil sempurna, dan semakin lama, itu semakin mengikis kepercayaan dirinya. Pernah suatu malam, saat kami sedang berada di ruang keluarga, aku melihat kakak termenung panjang, menatap foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Ada kesedihan yang terlihat jelas di wajahnya. "Fanny," dia mulai, "aku merasa aku telah mengorbankan banyak hal untuk bisa memenuhi ekspektasi itu, bahkan sampai aku lupa apa yang benar-benar aku inginkan." Aku menatapnya dengan hati yang penuh perhatian. "Kak, kamu selalu membuat keputusan dengan hati-hati. Aku tahu itu. Tapi kamu juga harus tahu, kamu punya hak untuk bahagia dengan caramu sendiri. Kamu berhak mengejar apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan." Rina hanya menghela napas panjang. "Aku takut, Fanny. Takut jika aku mengejar impianku sendiri, aku akan mengecewakan mereka. Takut jika aku tidak bisa memenuhi harapan mereka, aku akan gagal." Aku merasakan bagaimana rasa takut itu menyelimuti kakakku. Rasa takut yang begitu besar, yang sudah tertanam sejak lama dan semakin membentuk dinding tebal di antara dia dan dunia luar. Aku tahu, meskipun dia tampak kuat, dia juga rapuh. Hari demi hari, aku terus mencoba mendampingi kakakku, memberikan dukungan yang dia butuhkan, namun aku sadar bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kakak masih sering menyendiri, berlarut-larut dalam pikirannya sendiri. Aku merasa cemas, takut jika aku tidak bisa membantunya sebaik mungkin. Aku tidak ingin kehilangan kakakku, tidak ingin melihatnya tenggelam dalam ketakutan dan kesedihan yang semakin dalam. Suatu hari, setelah beberapa minggu dari percakapan kami yang mendalam, kakak datang padaku dengan langkah yang lebih mantap. Wajahnya tidak lagi tertutup oleh keraguan, dan matanya memancarkan semangat baru. "Fanny, aku ingin mencoba sesuatu," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Aku ingin mengambil jalan yang berbeda, jalan yang aku pilih sendiri. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku siap." Aku terkejut, tetapi senang melihat keberanian yang muncul dalam dirinya. "Kak, kamu siap untuk itu?" tanyaku, penuh rasa bangga. Rina mengangguk dengan keyakinan yang baru ditemukan. "Aku akan mencoba, Fanny. Aku akan berhenti hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, dan aku ingin mengejar impian yang selama ini aku pendam." Aku tersenyum lebar, merasa lega bahwa akhirnya kakakku mulai menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Dia mulai mengerti bahwa dia tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Aku merasa bangga padanya, karena dia berani melangkah meski ketakutan masih ada di dalam dirinya. Pada malam itu, kami berdua duduk bersama di luar rumah, melihat bintang-bintang yang gemerlapan. Kakakku berbicara dengan penuh harapan tentang langkah-langkah baru yang ingin dia ambil, tentang mimpinya yang selama ini terkubur. Aku tahu, meskipun jalan ini tidak akan mudah, dia akan menemukan kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Dan aku, sebagai adiknya, akan selalu ada untuk mendukungnya, apapun yang terjadi. Setelah kakak memutuskan untuk mengikuti jalan hidupnya sendiri, kami berdua merasa ada angin segar yang membawa perubahan. Kakak mulai terbuka mengenai apa yang selama ini dia pendam. Ia memutuskan untuk mengejar mimpinya yang telah lama ia tunda, menjadi seorang desainer grafis. Meskipun kami berasal dari keluarga yang lebih mengutamakan stabilitas pekerjaan, seperti menjadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan besar, Rina merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada melakukan sesuatu yang ia cintai. Aku melihat kakakku mulai menapaki jalannya dengan lebih yakin. Dia mulai mengikuti kursus desain grafis secara online dan mulai membuat portofolio. Meski langkahnya terasa lambat, aku bisa melihat betapa antusiasnya dia setiap kali berbicara tentang proyek desain yang ia kerjakan. Matanya bersinar, dan senyum di wajahnya menunjukkan betapa dia menikmati proses itu. Aku merasa terharu melihat perubahan ini. Kakakku, yang dulu selalu merasa tertekan,
kini mulai menjalani hidup dengan lebih ringan. Namun, meskipun dia mulai lebih terbuka dan bersemangat, ada masa-masa sulit yang datang bersamanya. Pekerjaan desain grafis bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada banyak tantangan dan kompetisi. Beberapa kali, Rina merasa frustrasi ketika desainnya tidak diterima oleh klien atau ketika hasil kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia merasa seolah-olah gagal lagi. "Mungkin aku memang tidak cukup bagus," katanya suatu malam, dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Aku bisa merasakan betapa kerasnya perasaan itu baginya. Sebagai adiknya, aku ingin sekali meyakinkannya bahwa semua orang pernah gagal, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. "Kak, setiap orang yang hebat pasti pernah merasakan kegagalan. Jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikanmu. Kamu punya potensi yang luar biasa, dan aku yakin kamu akan berhasil," kataku, mencoba memberikan semangat. Rina mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat kecemasan itu masih ada di dalam dirinya. "Aku tahu, Fanny. Tapi, aku merasa terkadang aku tidak pantas untuk mimpiku. Apa aku benar-benar bisa?" Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kak, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang kamu inginkan. Aku percaya kamu akan menemukan jalanmu. Semua yang kamu lakukan, meskipun kecil, itu adalah langkah menuju impianmu. Jangan pernah meragukan dirimu." Perlahan, kakakku mulai menemukan keseimbangan antara perjuangan dan kepercayaannya pada diri sendiri. Meskipun terkadang dia merasa lelah dan putus asa, kami berdua terus berjalan bersama. Hari demi hari, aku melihatnya semakin dewasa dan tegar. Kakak mulai merancang proyek desain dengan penuh hati, mulai membuat logo dan ilustrasi untuk klien lokal. Langkah demi langkah, dia berhasil menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang masih menjadi beban di hati kakakku. Meskipun dia merasa lebih bebas untuk mengejar impiannya, dia merasa cemas tentang bagaimana orang tua kami akan merespon keputusan ini. Kami berasal dari keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan formal dan pekerjaan yang stabil, dan keputusan Rina untuk menjadi desainer grafis sempat membuatnya ragu. Pada suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu, Rina memutuskan untuk berbicara tentang hal itu. "Fanny, aku merasa takut. Aku takut orang tua kita tidak akan memahami keputusan ini. Aku takut mereka kecewa karena aku tidak mengikuti jalur yang mereka inginkan untukku." Aku menatap kakakku dengan penuh pengertian. "Kak, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka bangga. Tapi sekarang, saatnya kamu menjalani hidupmu. Mereka pasti akan mengerti suatu saat nanti, bahkan jika awalnya mereka kecewa." Aku melihat mata kakakku yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku memilih jalan ini karena aku ingin bahagia. Aku ingin merasa bahwa apa yang aku lakukan memiliki makna. Aku menyentuh pundaknya dengan lembut. "Kak, mereka mungkin butuh waktu untuk memahami, tapi yang terpenting adalah kamu harus percaya pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kita semua ingin yang terbaik untukmu, dan aku yakin mereka juga ingin kamu bahagia." Kakakku menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku akan berusaha, Fanny. Aku akan berbicara pada mereka, meskipun aku tahu itu akan sulit." Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Rina memutuskan untuk berbicara dengan orang tua kami. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya, tetapi aku juga tahu ini adalah langkah besar untuk kakakku. Kami duduk bersama di ruang keluarga, dan Rina dengan hati-hati mulai menjelaskan pilihannya. Dia berbicara dengan tulus, menunjukkan betapa pentingnya impian itu baginya, dan mengapa dia memilih untuk mengejar dunia desain grafis. Aku hanya bisa melihat dan berharap agar orang tua kami bisa memahami keputusan kakakku. Papa dan Mama mendengarkan dengan serius, dan meskipun awalnya ada keheningan, akhirnya Papa berkata, "Kami tidak selalu mengerti apa yang kamu lakukan, Rina. Tapi, yang terpenting adalah kamu bahagia. Jika ini yang membuatmu bahagia, kami akan mendukungmu. Kami bangga padamu, anakku." Rina tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Pak. Ma."
Katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku merasa lega melihat senyum kakakku yang penuh haru. Meskipun ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi pada akhirnya, Rina bisa mengungkapkan dirinya dan mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Kami berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang murni, karena kami tahu bahwa meskipun ada banyak tantangan di depan, kami akan selalu saling mendukung. Dan aku, sebagai adiknya, akan selalu ada untuk kakakku. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain melihat kakak bahagia dan berhasil menjalani hidupnya dengan penuh arti dan percaya diri. Kisah ini bukan hanya tentang mengejar impian, tetapi juga tentang belajar menerima diri sendiri, menghadapi ketakutan, dan berbagi cinta yang tak tergantikan antara saudara. Kami berdua tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan apapun yang terjadi, kami akan terus berjuang bersama. Beberapa bulan setelah percakapan itu, hidup kami berdua mulai terasa lebih tenang. Rina semakin percaya pada dirinya sendiri, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Meski begitu, jalan menuju impian bukanlah jalan yang mudah, dan ada banyak rintangan yang harus kami hadapi bersama. Namun, kami berdua menyadari bahwa bersama, kami bisa menghadapinya. Rina mulai mendapatkan klien-klien pertama dalam karir desain grafisnya. Setiap proyek baru yang dia selesaikan membuatnya semakin percaya diri. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dilalui, aku bisa melihat senyuman lebih lebar di wajahnya. Dia mulai berbicara lebih banyak tentang rencana-rencana masa depannya, tentang bagaimana dia ingin membuka studio desain sendiri suatu hari nanti, dan bagaimana dia ingin membawa lebih banyak orang yang berbakat untuk bekerja bersama-sama. Setiap kali dia berbicara tentang masa depannya, matanya bersinar, dan aku tahu, dia benar-benar menemukan jalannya. Namun, tidak semua orang mudah menerima perubahan, dan Rina masih harus berjuang dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa teman yang tidak mengerti keputusannya, dan bahkan ada anggota keluarga yang merasa dia terlalu terburu-buru dalam mengejar impian tersebut. Terkadang, aku melihat kakakku meragukan dirinya sendiri lagi, seolah-olah dia merasa terjebak dalam keraguan orang lain. Suatu malam, Rina duduk di ruang tamu, terlihat lelah dan sedikit tertekan. Aku duduk di sampingnya, mencoba memecah keheningan yang ada. "Kak, kenapa? Apa yang terjadi?" tanyaku dengan penuh perhatian. Dia menghela napas panjang. "Fanny, aku merasa seperti aku tidak benar-benar diterima. Mereka tidak memahami apa yang aku lakukan. Aku merasa seperti aku tidak bisa membuat mereka bangga dengan jalan yang aku pilih." Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan ketenangan yang mungkin dia butuhkan. "Kak, apa yang kamu lakukan ini untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Mereka mungkin tidak mengerti sekarang, tapi kamu sudah membuat keputusan yang benar untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri." Rina menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Aku tahu, Fanny. Tapi kadang-kadang, aku merasa sendirian dalam perjalanan ini. Aku merasa kesepian dan takut kalau aku gagal." Aku tersenyum lembut, menggenggam tangannya lebih erat. "Kak, kamu tidak sendirian. Kamu punya aku. Dan kamu juga punya orang-orang yang mencintaimu, yang mendukungmu, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti. Kami akan selalu ada di sini, bersama-sama." Dia menatapku lama, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih, Fanny. Kamu selalu ada untukku, meskipun aku tidak selalu tahu bagaimana harus berterima kasih." Aku merasa hangat di dalam hati. Tidak ada yang lebih berarti bagi aku selain melihat kakakku tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi kami juga tahu bahwa kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Hari demi hari, Rina semakin berani dalam mengambil keputusan. Dia mulai merancang proyek besar, bahkan mengajukan ide-ide kreatif untuk klien-klien yang lebih besar. Meskipun setiap langkahnya terasa penuh tantangan, aku bisa melihat betapa dia mulai menikmati setiap momen dalam proses tersebut.
Rina mulai mendapatkan pengakuan dari para profesional di bidang desain grafis, dan perlahan-lahan, dia mulai membangun nama baiknya di dunia ini. Di tengah perjalanan itu, aku juga merasa ada banyak hal yang berubah dalam diriku. Aku yang dulu selalu merasa kecil di samping kakakku, kini merasa lebih kuat dan lebih mandiri. Melihat kakakku berjuang untuk mengejar impian dan tidak menyerah pada ketakutannya, memberiku keberanian untuk mengejar impian-impian kecilku sendiri. Kakak tidak hanya mengajarkan aku tentang kepercayaan diri, tetapi juga tentang bagaimana mencintai dan menerima diri sendiri, bahkan di saat-saat tersulit. Suatu hari, ketika kami duduk di kafe favorit kami, Rina menatapku dengan senyuman yang penuh arti. "Fanny, terima kasih. Karena kamu, aku bisa jadi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah pada impianku lagi." Aku merasakan kebanggaan yang begitu dalam di dalam hatiku. "Kak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku sangat bangga padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengubah hidupmu, dan itu lebih dari cukup." Rina memelukku erat, dan aku merasa kebahagiaan itu mengalir di antara kami. Kami berdua tahu bahwa perjalanan kami tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi, dan mungkin akan ada saat-saat ketika kami merasa lelah dan putus asa. Tetapi, yang terpenting adalah bahwa kami memiliki satu sama lain. Kami akan terus berjuang bersama, berjalan beriringan, melewati segala hal yang datang dalam hidup ini. Aku melihat kakakku yang dulu penuh keraguan dan ketakutan, kini berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Dia telah menemukan jalannya, dan aku yakin, dia akan melangkah jauh, mencapai impian-impian yang selama ini dia inginkan. Aku juga tahu, aku akan selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta yang tak terhingga. Pada akhirnya, hidup kami berdua bukan hanya tentang mengejar impian, tetapi tentang saling mendukung, memberi kekuatan saat yang lain lemah, dan selalu percaya bahwa kita bisa melewati apapun bersama. Kakakku, Rina, telah mengajarkan aku bahwa tidak ada yang lebih indah daripada bisa menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan keberanian dan kasih sayang. Kami berdua tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, selama kami bersama, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Dengan cinta, keberanian, dan tekad yang kuat, kami akan terus berjalan, selangkah demi selangkah, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.